Di sini kami CGD Angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Saya Ika Maya Sopa sebagai coach dan saya Widianti Nur Alalia sebagai pengamat. dan Saya Luhmoyan Chandra Dewi Fitri sebagai coach. dan kami akan menampilkan video ini dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dah. Waalaikumsalam. Bu Ika, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti janji kita kemarin, Iya. Jadi kita akan berbincang sebentar, ya. Oke, mari. Oke, mau ayo silakan Bu Ika di sini saja. Minta tolong isi daftar tamunya dulu ya. Siap, Bu. Ya, di sini. Oke. 20 ya. Terus umum aja. Belum. Oke. Sudah, Kita Bu. ke situ. Lanjut. Monggo di sini. Terima kasih. Ya, dimatikan Pak. Masuk tadi memang harus ngisi daftar hadir, Bu ya? Iya, biar terdeteksi tamunya siapa saja yang hadir gitu. Oke, Bu Ika terima kasih ya. Saya sudah diingatkan tadi, hampir aja saya lupa loh kalau nggak di telepon itu tadi, ya. Tidak apa-apa, Bu. Oke, ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, Bu Ika. Bahwasanya Bu Ika akan berbicara atau kita berdiskusi saat ini yang terkait dengan keterampilan coaching, ya, dengan menggunakan alur Tirta. Nah, nanti Bu Ika akan bicara dengan coachingnya, ya, dan saya akan menjadi pengamatnya Bu Ika. Jelas, Bu. Iya. Nah, nanti pada saat alur percakapan coaching Tirta, saya akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Oke, Bu, karena saya perlu sekali dari hasil itu yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya kembangkan, apa yang perlu saya perbaiki pada saat coaching nanti. Oke. Nah, Bu Ika, nanti saya akan memakai 4 kriteria. Yang pertama yaitu kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik dan sangat baik. Nah, kompetensi yang jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu apa? Begini, Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama ini adalah kesadaran penuh. Saya ingin mendengarkan secara aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti, dan saya bisa mendorong coach saya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, bagus banget. Nah, dari kompetensi tadi ya, secara spesifik yang mana yang akan Ibu Ika kembangkan di supervisi itu nanti? Yang pertama, Bu, Ya. untuk kompetensi yang pertama untuk kesadaran penuh. Nah, ini indikator yang nanti yang akan saya kembangkan. Ya, untuk fokus pemecahan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Lalu yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya akan memperhatikan dan saya akan fokus dan tidak melakukan aktivitas lain kecuali mengamati coach saya. Baik Bu Ika, setelah semuanya saya catat ya, berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Ika mencapai apa yang diharapkan dilakukan dalam pengembangan kompetensi coaching tadi, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya itu? Jadi begini Bu, rencananya saya kebetulan hari ini sudah janjian sama coach saya, yaitu Bu Dewi. Pas hari ini kebetulan
kita janjian untuk melakukan percakapan coachingnya yang nantinya akan diikuti oleh dengan Dewi. Oke, siap. Seperti itu. Jadi sama Bu Dewi ya. Oke, sama Bu Dewi. Dan ketercapaian yang akan saya lakukan ini yang akan dikembangkan sudah berkembang atau belum, saya ingin jenengan tuh. Oke, siap. Semoga sukses ya Bu Ika ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, monggo. Kalau mau dimulai hari ini sama Bu Dewi, mungkin Bu Dewi sudah menanti atau sudah dihubungi Bu Dewinya? Sudah, katanya nanti jam 10 nanti baru bisa, tapi tetapnya hari ini. Oke. Silakan Bu Ika, monggo. Dewi, monggo. Silakan belakang. Ini Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ibu permisi. Baik Bu Dewi, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang sebentar. Hari ini Bu yang mau dibincangkan Gini Bu Ika, saya ini kan sedikit ada masalah gitu loh. Mau sedikit curhat lah sama ibu, berbagi, barangkali ibu bisa membantu saya. Ketika anak didik saya itu belajar, itu ada peserta didik saya itu saya amati itu sering tidak bersemangat Bu, dalam pembelajaran dan ngantuk, menguap, kemudian menyandarkan kepalanya di bangku, sering gitu. Oh, jadi muridnya itu tidak bersemangat dalam pembelajaran, ngantuk, sering menguap, kemudian gini, menyandarkan kepala juga seperti ini. Iya Bu, betul sekali. Oke, dari percakapan kita hari ini, nanti apa yang Ibu harapkan yang akan dicapai dalam percakapan? Begini Bu, dari percakapan hari ini saya inginnya minta bantuan gitu Bu, supaya tadi peserta didik saya itu yang saya amati sering tidak bersemangat dalam pembelajaran dan mengantuk, menguap, kemudian menyandarkan kepalanya di bangku itu, pada saat pembelajaran nanti anak tersebut bisa ikut pelajaran saya dengan baik dan maksimal gitu Bu, maksud saya. Dari percakapan ini intinya Bu Dewi ini anak itu bersemangat dalam belajar dan tidak ngantuk lagi gitu ya, dan bisa begitu belajar dengan baik dan maksimal begitu. Gitu. Oke Bu Dewi, saya ingin tahu bagaimana kejadiannya. Tolong jenengan ceritakan bagaimana kondisi murid itu secara detail supaya saya tahu kondisinya saat itu waktu yang dialami Bu Dewi. Jadi begini ya Bu, ketika saya menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, pada saat saya menjelaskan materi, saya amati anak-anak semangat, antusias dan fokus, serta senang di tengah-tengah pembelajaran saya. Ketika saya melihat anak ini duduknya kan berada di pojok belakang. Ya, saya amati sering menguap, kemudian beberapa kali menyandarkan kepalanya di bangku. Seperti mengantuk itu Bu, saya amati dan dari awal sampai akhir anaknya itu tidak fokus. Dari Ibu yang ceritakan tadi awalnya, si anak memang duduknya di pojok paling belakang ya. Iya. Ngantuk, sering menguap, menyandarkan kepalanya. Dari cerita Ibu, anak tersebut ini apa yang lainnya juga sama? Enggak. Enggak itu Bu. Tapi hanya itu saja ya. Iya. Oke, selama ini Ibu pernah melakukan tindakan apa terhadap anak tersebut? Selama ini belum sih Bu, cuma saya pernah berkoordinasi dengan guru yang lain menanyakan apakah benar murid ini saat pembelajaran pada mata pelajaran yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Ternyata jawaban dari teman-teman guru yang lain itu sama dengan yang saya alami saat pembelajaran. Jadi anak ini memang sering mengantuk di mata pelajaran yang lain Bu. Begitu ya. Jadi Ibu belum melakukan tindakan pada murid tersebut, tapi sudah menanyakan ke rekan-rekan guru yang lainnya bahwa murid itu memang di pelajaran yang lainnya juga sering ngantuk gitu ya. Betul Bu. Oke, kira-kira Bu Dewi apa yang bisa Ibu lakukan
Saya akan melakukan segitiga restitusi Bu pada anak tersebut. Oh, jadi akan melakukan restitusi nggih. Nggih Bu. Selain segitiga restitusi, apa yang bisa Ibu lakukan? Selain segitiga restitusi, yang akan saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Saya coba seperti itu. Keren, bagus sekali Bu Dewi. Jadi Bu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti diferensiasinya seperti apa Bu Dewi? Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang konten Bu ya. Konten, kemudian proses dan produk itu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dulu, Nggih. proses dan produk itu nggih. Nggih, betul Bu Oke. Ika. Nah, langkah-langkah apa yang Bu Dewi lakukan sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan itu untuk pembelajaran diferensiasi konten, proses dan produk adalah melakukan survei Bu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, minat serta bakat dari profil belajarnya. Nah, seperti itu Bu, sebelum saya melakukan proses pembelajaran. Maksudnya begitu Bu Ika. Baik, jadi Ibu akan melakukan survei untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat, bakat, dan profil belajarnya. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat survei, tindakan Ibu lakukan apa? Setelah membuat survei, langkah yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran Bu, RPP berdiferensiasi itu loh Bu. Oke, langkah selanjutnya gimana bikin RPP berdiferensiasi konten, produk, dan proses dan produk tadi ya Bu ya? Iya Bu, betul. Bagus banget ini Bu Dewi. Nah, bisa diceritakan belajar diferensi konten, proses produknya itu jadinya seperti apa? Saya akan menyediakan berbagai sumber ya Bu, sumber daya pembelajaran seperti buku, video, dan audio yang dapat diakses oleh semua siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Mengelompokkan siswa itu Bu, saya akan cenderung mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Memberikan tugas-tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari kebutuhan siswa, serta menyesuaikan metode pengajaran dari gaya belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Kira-kira seperti itu loh Bu Ika. Wah, bagus banget ini Bu Dewi, pembelajaran berdiferensiasi kontennya dengan menjadikan banyak sumber belajar. Diferensi prosesnya mengelompokkan siswa dengan kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat, kebutuhan dan kebutuhan mereka. Terus untuk yang produk tadi memberikan tugas-tugas yang berbeda juga ya? Iya Bu. Oke. Kalau boleh tahu, ini tadi saya rangkum dari apa yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi untuk mengatasi masalah belajar anak tadi, yang pertama jenengan tadi akan melakukan restitusi, yang kedua melakukan pembelajaran diferensiasi berupa konten, proses dan produk dengan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Nah, dari kedua hal itu, kira-kira Bu Dewi akan segera akan dilaksanakan yang lebih utamakan yang dulu kan yang mana? Kira-kira yang akan segera saya lakukan itu adalah restitusi Bu, Restitusi. sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di restitusi. Oke, jadi Bu Dewi mengutamakan dulu restitusi dulu ya pemahamannya. Kalau boleh tahu Bu Dewi, tahapan-tahapan untuk melakukan restitusi tadi apa saja? Tahap-tahapannya itu ini Bu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Oke. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Dan yang terakhir itu saya menanyakan keyakinan Ibu. Oke, jadi ada 3 tahapan ya, Iya, untuk restitusi. Ada menstabilkan dulu, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, nah dalam pelaksanaan segitiga restitusi tersebut, adakah atau apa yang bisa membantu untuk melakukan tindakan tersebut? Ada siapa yang bisa membantu? Biasanya sih Bu ada sih ya kan, itu ada wali kelas dan guru BK gitu. Bagaimana wali kelas dan guru BK dapat membantu Bu Dewi? Jadi begini Bu, saya berkoordinasi dengan wali kelas untuk menanyakan apakah murid ini sebelumnya sudah mempunyai kasus atau belum. Ya,
Kemudian saya juga berkoordinasi dengan BK untuk menanyakan apakah murid ini sebelumnya sudah mempunyai kasus yang sama dengan guru mata pelajaran yang lain. Selanjutnya saya izin ke wali kelas untuk melakukan restitusi di ruangan saya, Bu, nantinya. Gitu. Bagus ini Bu Dewi, langkah-langkahnya ini koordinasi dengan wali kelas, terus dengan BK untuk mengetahui murid ini mempunyai kasus yang sama atau tidak. Selanjutnya izin untuk melakukan restitusi. Iya betul, Bu. Bu Dewi, sampai di sini, sampai di titik ini, apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan yang sudah kita lakukan? Agak plong sih, Bu. Saya merasa lebih tenang perasaan saya, kemudian lebih percaya diri gitu loh. Nah, kemudian juga dari diskusi ini saya mulai menemukan solusi-solusi yang akan saya lakukan untuk membantu siswa tersebut, Bu. Kira-kira itu, Bu, yang saya dapatkan. Bu Dewi jadi lebih tenang, lebih pede, bisa menemukan sendiri solusi-solusinya tadi ya, untuk membantu siswa tersebut. Solusinya saya karena melakukan restitusi kepada murid tersebut, Bu. Untuk restitusi, kira-kira kapan Bu Dewi akan melakukan restitusi? Kalau menurut saya sih, Bu, secepatnya. Kalau bisa besok. Untuk ke wali kelas hari ini kebetulan ada, nanti langsung akan saya meminta izin, dan besoknya jam istirahat langsung saya panggil ke ruangan saya untuk melakukan restitusi. Begitu, Bu. Jadi hari ini jenengan akan menemui wali kelas ya. Terus untuk ditanya juga. Selanjutnya besok dengan anaknya melakukan restitusi. Iya, Bu. Saya sangat tertarik dengan hasilnya nanti, seperti Bu Dewi nanti bagaimana hasilnya. Kira-kira 4 hari ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi untuk mengetahui hasil dari restitusi yang Bu Dewi lakukan, dan mudah-mudahan nanti hasilnya besok ini menghasilkan hasil yang memuaskan dan bisa membantu anak tersebut ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira kapan nanti kita bisa ketemu untuk mengetahui hasil? 4 hari lagi ya Bu Dewi ya? Boleh 4 hari lagi ya, Bu. Mudah-mudahan sukses ya Bu Dewi. Amin. Terima kasih ketemu dengan siswanya, hasilnya juga memuaskan. Terima kasih ya, Bu Ika. Sama-sama. Saya mohon izin Iya. ke ruangan saya. Iya. Iya, semoga sukses Bu Dewi. Terima kasih, Bu. Iya. Lega ya Bu Ika ya. Alhamdulillah, akhirnya sudah melakukan coachingnya bersama Bu Dewi. Oke, kita melakukan pasca kegiatan coachingnya ya. Iya Bu. Oke. Nah, gimana? Lega? Alhamdulillah, saya sudah menemukan solusi untuk kunci saya. Bu Ika tadi sudah melakukan coaching ya. Ada sponsor. Panggilan 8 perempuan. Selagi 8B perempuan harap ke pendopo, 8B perempuan diharap ke pendopo. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tadi Bu Ika sudah melakukan coachingnya bersama Bu Dewi ya. Hasilnya Oke Bu Ika kan tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Dewi ya. Iya, alhamdulillah sudah Bu. Gimana hasilnya? Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi untuk coach saya. Jadi Bu Dewi sudah bisa menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja ya kita bahas selama tadi melaksanakannya ketercapaian indikator dari kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan yang Bu Ika sebutkan di awal. Iya Bu, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya adalah yang pertama tadi kesadaran penuh. Nah tadi saya itu sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh
apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan saya tidak melakukan apapun dan saya hanya fokus pada coach saya. Nah, oke, baik Bu Ika. Tadi saya juga sudah lihat dan memperhatikan bahwa Bu Ika juga sudah hadir secara penuh fokus pada coachingnya. Kemudian tadi Bu Ika juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, Bu Ika sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi dengan Bu Dewi, Bu Wit, atau mohon sangat ya, Sama-sama. Nah, kira-kira nih rencananya apalagi yang ingin dikembangkan sama Bu Ika berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Itu Bu Wit, saya ingin mengembangkan, saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan masalah yang dihadapinya sendiri, begitu Bu. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Ika untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, saya untuk mengembangkan kompetensi coaching saya, khususnya memberikan pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya lakukan. Yang pertama pastinya saya akan refleksi diri, apa kekurangan saya, terus apa yang perlu saya perbaiki, dan kemudian untuk memperbaiki kekurangan tersebut saya akan mencari referensi. Mungkin referensinya nanti bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik, ataupun kita bisa belajar juga dengan teman-teman yang lain supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu akan mencari referensi. Iya. Untuk mencari referensinya kira-kira kapan Bu Ika? Untuk mencari, saya kira secepatnya, saya nggak harus ke toko buku, saya bisa browsing, saya juga bisa nyari di internet juga. Bagus. Nah, jika Bu Ika segera mencari referensi tersebut ya Bu Ika, kira-kira kapan nih Bu Ika akan melakukan coaching lagi? Insya Allah kalau misalnya ada guru yang minta dalam waktu dekat ini 1 atau 2 minggu ini mungkin saya akan praktikkan kemampuan saya dalam coaching lagi. Jadi Bu Ika akan melaksanakan coaching lagi jika ada teman yang minta di coaching ya. Iya. Ada ikutan. Kita dengarkan kelasnya dulu ya. Pengumuman bagi kelas 8C yang terjadwal imunisasi harap segera ke pendopo. Sekali lagi, bagi kelas 8C yang terjadwal imunisasi harap segera ke pendopo. Terima kasih. Oke, iklannya sudah selesai, kita lanjutkan ya. Oke, nah jadi kira-kira Bu Ika akan melaksanakan coaching lagi kalau ada teman yang minta di coaching ya. Iya, benar Bu. Oke, jadi kira-kira untuk mengetahui proses perkembangan Bu Ika, kira-kira kapan nih kita akan kembali bertemu? Mungkin ya sekitar 1 atau mungkin 2 minggu lagi ya. Oke, bisa, insya Allah bisa. Nah, kalau gitu semoga bermanfaat ya coachingnya yang udah dipelajari. Terima kasih ya. Aduh, sama-sama. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu Wit sudah bisa meluangkan waktu untuk saya dan membantu saya untuk menilai saya. Terima kasih banyak. Iya Bu Ika, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita ya Bu Ika ya. Terima kasih banyak. Bu Ika. Saya permisi dulu Bu ya. Iya, terima kasih, hati-hati. Oke, selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama.